Selamat pagi dan salam semangat buat semua anak didik kami kelas 12 MIA. Pada pertemuan kita kali ini, pembahasan kita masih mengenai medan magnetik. Topik yang akan kita pelajari ada dua bagian. Yang pertama, medan magnetik pada solenoida. Yang kedua, medan magnetik pada toroida. Baiklah, kita akan segera memulai pembahasan kita. Mari kalian perhatikan dengan serius. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai medan magnetik pada solenoida, kita perhatikan terlebih dahulu animasi singkat mengenai medan magnetik pada solenoida. Solenoida adalah merupakan kumparan kawat atau lilitan kawat yang dibentuk secara horizontal atau dibentuk secara memanjang. Dalam animasi ini, kita memerlukan sebuah solenoida, kompas, kemudian sumber tegangan searah, resistor, dan kabel-kabelnya telah terhubung pada kedua ujung solenoida. Sekarang kita perhatikan bagaimana jarum kompas ketika sumber tegangan di-on-kan. Kita perhatikan jarum kompas mengalami perputaran. Itu disebabkan di sekitar kompas itu ada medan magnetik atau di dalam kumparan terjadi induksi magnetik. Sekarang kita buat tegangannya 9 volt. Kemudian kita perhatikan arah putaran arus yang terjadi pada solenoida. Selanjutnya kita akan perhatikan vektor atau arah medan magnetik. Di sini jelas terlihat bahwa arah vektor itu dari kanan ke kiri. Jika tegangannya diubah, maka panjang vektor itu akan berubah. Artinya, kuat medan magnetik yang terjadi di dalam kumparan itu akan berubah. Selanjutnya, kalau misalnya arus yang mengalir pada solenoida itu dibalik seperti ini, diganti kabelnya. Kemudian kita perhatikan, ternyata arah induksi magnetik itu mengarah dari kiri ke kanan, atau pada jarum kompas itu dari kutub utara yang berwarna putih menuju kutub selatan yang warna merah. Selanjutnya untuk menentukan arah induksi magnetik yang terjadi pada solenoida, kita perhatikan kaidah tangan kanan. Arah putaran jari ini adalah menyatakan arah arus, kemudian ibu jari menyatakan arah induksi magnetik yang keluar dari utara menuju ke kutub selatan. Atau jika kita memandang dari sisi yang berbeda, untuk arah arus yang berlawanan putaran jarum jam, kita perhatikan arah induksi magnetik adalah bersimbol dot atau mendekati pengamat jika kita lihat dari sisi utara daripada solenoida. Atau jika arah putarannya kita perhatikan searah putaran jarum jam, yang kita pandang, kita lihat dari sisi sebelah selatan daripada solenoida, maka arah induksi magnetik yang terjadi adalah menjauhi pengamat dengan tanda cross. Demikian animasi singkat untuk medan magnetik yang terjadi pada solenoida. Selanjutnya, kita akan membahas atau membuat analisa untuk menentukan kuat medan magnetik pada solenoida. Kita buat gambar sebuah solenoida seperti yang berikut ini. Di sini ada sebuah solenoida. Kemudian untuk solenoida kita bisa menghitung atau meninjau kuat medan magnetik pada dua titik. Titik yang pertama adalah yang berada di pusat. Kemudian titik yang kedua adalah berada di ujung kiri atau di ujung sebelah kanan. Kita mulai membuat persamaan atau menentukan kuat medan magnetik pada pusat solenoida. Persamaannya adalah BP atau induksi magnetik di titik pusat P itu akan sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagikan dengan L. Kemudian untuk ujung solenoida, ujung di kiri atau ujung di kanan itu sama saja. Nilainya dapat ditentukan dengan persamaan BU
induksi magnetik di ujung kiri atau kanan itu akan sama dengan setengah dari induksi magnetik di pusat solenoida. Keterangan dari persamaan ini, B adalah menyatakan kuat medan magnet dalam satuan Tesla. Kemudian mu0 adalah permeabilitas ruang hampa atau udara yang nilainya sudah tertentu, yaitu 4V dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Selanjutnya N adalah menyatakan jumlah lilitan kawat, L adalah menyatakan panjang solenoida dalam satuan meter, dan I adalah menyatakan arus dalam satuan ampere. Baik, untuk memahami persamaan yang sudah kita buat ini, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah solenoida dengan panjang 40 cm dengan 200 lilitan dialiri arus 12 ampere. Tentukanlah medan magnetik di pusat dan ujung solenoida. Diketahui permeabilitas ruang hampa atau udara. Kita buat pembahasannya. Kita menentukan yang pertama adalah induksi magnetik di pusat solenoida. Itu persamaannya ada di sebelah kiri di sini. Induksi magnetik di pusat itu sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagikan dengan L. Kita masukkan konstanta mu0, kemudian arus, jumlah lilitan, dan panjang solenoida. Maka B itu akan sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikali arus sama dengan 12 ampere dikali jumlah lilitan sama dengan 200 dibagikan dengan panjang, di sini 40 cm, kita ubah ke dalam satuan meter berarti 0,4. Kalau kita perhatikan bilangan di atas dengan di bawah, ini bisa kita bagi dengan 0,4 ya. 0,4 dibagi 0,4 berarti 1. 4 dibagi 0,4 berarti sama dengan 10. Maka bisa kita tuliskan 10V dikali 10 pangkat negatif 7, kemudian 12 dikali 200 itu sama dengan 2400. Sehingga induksi magnetik di pusat solenoida nilainya 24V dikali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Di mana nilai V itu sama dengan 3,14 atau 22/7. Selanjutnya, induksi magnetik di ujung solenoida yang sama dengan setengah dari induksi magnetik di pusat solenoida. Maka, induksi magnetik di ujung itu sama dengan setengah dikali 24V dikali dengan 10 pangkat negatif 4, maka hasilnya akan sama dengan 12V dikali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Demikian pembahasan kita untuk medan magnetik yang terjadi pada solenoida. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan medan magnetik pada toroida. Namun, kita perhatikan animasi singkat untuk sebuah toroida berikut ini. Sebuah toroida itu dibentuk dari sebuah solenoida yang dibentuk menjadi sebuah kumparan yang berbentuk lingkaran seperti ini. Sekarang mari kita tinjau sebuah kumparan atau sebuah kawat melingkar yang ada pada sebuah toroida. Kalau misalnya arusnya yang biru ini, ya, maka di daerah atau di sekitar kumparan ini atau kawat ini bisa kita tentukan arah medan magnetik dengan kaidah tangan kanan ya. Ibu jari menyatakan arus, kemudian lipatan jari yang lain ini menyatakan arah daripada induksi magnetik yang terjadi. Kemudian kalau kita buat kutub utara dan kutub selatan, maka bisa kita sebutkan arah induksi magnetik itu keluar dari utara menuju ke kutub selatan. Sekarang mari kita perhatikan cara membentuk sebuah toroida seperti ini. Yang berwarna kuning ya, yang berwarna kuning itu adalah menyatakan arah induksi magnetik yang terjadi pada sebuah toroida. Mari kita perhatikan.
kemudian untuk sebuah toroida, kita hanya meninjau atau menghitung kuat induksi magnetik yang terjadi itu hanya berada di pusat toroida. Kemudian di dalam kumparan ini ada yang berwarna silver, ini menyatakan ruang lingkup daripada induksi magnetik yang terjadi. Kemudian mari kita akan buat analisa atau persamaan induksi magnetik yang terjadi pada pusat daripada toroida. Kita perhatikan kuat medan magnetik di pusat toroida. Kita buat terlebih dahulu gambar sebuah toroida. Nah, di sini kita perhatikan ini adalah merupakan lilitan atau kumparan kawat yang dibentuk menjadi kumparan melingkar yang disebut dengan toroida. Ada titik P, ini sebagai pusat daripada toroida. Untuk menentukan nilai atau kuat medan magnet di pusat toroida, kita bisa menggunakan persamaan BP atau induksi magnetik di pusat itu sama dengan mu0 dikali I dikali dengan N dibagi dengan 2V dikalikan dengan R. Di mana B menyatakan kuat medan magnet dalam satuan Tesla. Kemudian mu0 permeabilitas ruang hampa atau udara, nilainya sudah tertentu. 4V dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kemudian N menyatakan jumlah lilitan kawat. Kemudian A, yang ini kita perhatikan ya. Yang A merupakan jari-jari luar daripada toroida dalam satuan meter. Kemudian B, yang ini merupakan jari-jari dalam solenoida dalam satuan meter. Selanjutnya R, yang ini adalah menyatakan jari-jari efektif solenoida dalam satuan meter. Untuk menentukan jari-jari efektif untuk sebuah toroida yang memiliki jari-jari terluar atau jari-jari dalam, itu bisa kita pergunakan persamaannya adalah R sama dengan jari-jari luar ditambah jari-jari bagian dalam dibagikan dengan 2. Kemudian arus I itu dalam satuan ampere. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang berhubungan dengan induksi magnetik pada toroida. Sebuah toroida dengan jari-jari efektif, ya perhatikan yang diketahui sudah jari-jari efektif atau R ya. Dan jumlah lilitan 250 dialiri arus 10 ampere. Tentukanlah kuat medan magnetik di pusat toroida. Di sini diketahui permeabilitas ruang hampa atau udara. Kita buat pembahasannya. Induksi magnetik di pusat toroida itu sama dengan mu0 dikali I dikali dengan N dibagi dengan 2V dikalikan dengan R. Konstanta mu0, arus, jumlah lilitan, kemudian jari-jari efektif kita masukkan ke dalam persamaan ini, di mana R itu masih satuan cm ya, 20 cm. Kita harus ubah menjadi satuan meter, berarti 0,2 meter. Maka B di pusat toroida akan sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikali arus sama dengan 10 ampere, kemudian dikali dengan jumlah lilitan sama dengan 250, dibagi dengan 2V dikali dengan jari-jari 0,2. Kemudian di bawah ini 2V dikali dengan 0,2 berarti sama dengan 0,4V. Ya, 0,4V. Maka kalau kita bagikan ya terhadap 4V, maka 4V dibagi dengan 0,4V berarti sama dengan 10 ya, sama dengan 10. Berarti bisa kita tuliskan ya 25 ya dikali 10 pangkat 3. Ini hasil dari 10 dikali 250 dikalikan dengan 10 ya, berarti sama dengan 25 dikali 10 pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat negatif 7. Maka nilai atau kuat induksi magnetik di pusat toroida itu besarnya sama dengan 25 dikali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Demikianlah pembelajaran kita kali ini.
Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.